Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya sampaikan terima kasih buat Anda yang sudah setia nonton video Cahaya Kehidupan, setia mendengarkan catatan harian setiap malam yang saya upload. Dan kali ini saya kembali buat video yang ada wajah saya gitu ya, di section pakar pikiran. Kali ini saya ingin membahas tentang dua hal yang membuat seseorang itu mudah tertipu dalam menjalankan bisnis. Kenapa saya membahas ini? Karena tadi ada yang kirim WA ke saya gitu ya, bahwa dia tertipu bisnis investasi frozen food. Dia naruh gitu 50 juta, dapat 4 bulan tanpa kabar, orangnya pergi dan dia pun bingung. Lalu dia cerita ke saya, dia kirim WA dan nanyakan harus gimana. Setelah saya cek histori WA-nya, ternyata bapak ini sudah WA saya cukup lama, mungkin 2020 ya. Ada histori WA-nya, dia mau belajar RMC tapi nggak jadi-jadi dengan alasan nggak ada uang dan sebagainya. Tapi saya kaget ketika dia bisa investasi join 50 juta untuk sebuah bisnis yang akhirnya membuat uangnya hilang. Ini saya kadang ya kasihan gitu ya. Kalau mungkin bapak ini dulu memilih untuk belajar RMC duluan, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tapi karena dia merasa bahwa ilmu itu tidak penting, memilih yang penting adalah langsung investasi bisnisnya, dia taruh uangnya, amblas. Ini mindset yang keliru. Para orang-orang yang lebih kaya itu, dia punya ilmu bagus di kepalanya. Bill Gates, ambil di orang-orang Indonesia aja, Sandiaga Uno, mereka orang-orang cerdas yang punya ilmu yang bagus. Artinya apa? Pondasi di pikirannya sudah bagus. Lalu dia belajar investasi, bertumbuh investasinya. Sementara ada orang yang dia belum kenal program di kepalanya, belum ilmunya belum cukup, main-main investasi. Akhirnya apa? Uangnya amblas meskipun teman sendiri. Bahkan lagi heboh kan bisnis investasi binomo dan sebagainya. Ada robot trading dan banyak hal lainnya yang berbau investasi yang orang terkadang begitu mudah sekali untuk menaruh uangnya 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, bahkan ada sampai miliaran ke sebuah bisnis yang dia sendiri nggak tahu mekanismenya, nggak tahu bagaimana prosesnya. Akhirnya apa? Tertipu. Dua hal yang membuat Anda dan banyak orang lainnya mudah tertipu. Apa itu? Yang pertama adalah pikiran Anda berisi program-program yang memang membuat penipu itu hadir ke hidup Anda. Kalau memahami ilmu pikiran dengan benar, seharusnya dan sejatinya yang salah sebetulnya bukan hanya penipunya saja. Korbannya juga ada kesalahan. Kenapa? Karena dia berpikir hal yang jelek itu. Tanpa disadari ya, punya program di kepalanya yang menarik penipu itu hadir ke dalam hidupnya. Dan terjadilah peristiwa tersebut. Makanya yang harus diperbaiki adalah si korbannya itu. Pelakunya ya dihukum saja gitu ya. Tapi korbannya ini harus merubah pikiran-pikiran yang lama itu. Kalau tidak dirubah, efeknya apa? Nanti berulang lagi. Dan kalau Anda korban investasi penipuan, pasti tidak hanya sekali. Berulang. Itu artinya apa? Program di kepala Anda sama saja. Program di kepala Anda tetap saja. Akhirnya apa? Menarik kasus yang sama. Menarik situasi yang sama. Sampai kapan Anda membiarkan program itu tetap Anda simpan? Mau terus Anda simpan program yang salah itu? Mau terus Anda biarkan?
berulang kesalahan itu. Lalu Anda mengatakan bahwa ini kehendak Tuhan, ini sudah jalanku, ini sudah takdir Tuhan. Bukan. Kejadian berulang-ulang jelek itu karena ada program yang berjalan di kepala Anda yang seperti itu juga. Kalau bahasa di programming adalah ada rutin program di situ. Ada program yang sama isinya tentang hal-hal yang penipuan tersebut. Makanya sebelum menjalankan bisnis harus kenal dulu program di kepala saya ini sudah bagus atau belum. Program di pikiran saya sudah program mengkayakan atau belum. Kalau masih programnya masih miskin, masih takut sama uang, Anda jalankan bisnis, Anda investasi, uang Anda amblas, uang Anda hilang. Begitu hilang, Anda bingung. Seperti contoh Bapak tadi, belajar AMC hanya 4,5 juta, merasa berat. Memilih untuk menaruh uangnya, entah itu hasil dari beberapa orang ya, atau mungkin dapat warisan 50 juta ke sebuah bisnis, akhirnya nggak jelas, hilang 50 juta. Kesalahan ini akibat program di kepalanya. Ketika ada orang yang menjelekkan Anda, itu juga karena pikiran Anda sendiri. Ketika ada orang yang tiba-tiba nampar Anda, sejatinya Anda yang menarik. Jadi introspeksi diri, kenali program di kepala Anda, dan ubahlah supaya itu tidak berulang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa seseorang itu mudah jadi korban penipuan bisnis? Karena dia kurang ilmu. Dia hanya tergiur dengan keuntungannya. Dia hanya tergiur dengan persentase keuntungannya. Kurang ilmunya. Ilmu apa ya? Ilmu cara melihat sebuah situasi, ilmu cara melihat sebuah bisnis itu bagaimana mekanismenya, bagaimana cara bekerjanya. Kalau ilmunya kurang, pikirannya jelek, Anda bisnis amblas. Bisnisnya akhirnya apa? Merugi terus. Kalau berganti bisnis yang lain, sama saja. Berganti bisnis B, sama saja. Berganti bisnis C, sama saja. Itu kan berulang. Kalau berulang, Anda mengatakan bahwa nasib Anda jelek. Nasib Anda tidak beruntung. Atau mungkin auranya jelek. Atau tanggal lahirnya jelek. Atau garis tangannya jelek. Bukan itu. Garis tangan Anda semuanya bagus. Tanggal lahirnya semuanya bagus. Nama Anda semuanya bagus. Yang membuat itu berulang, bisnisnya jatuh, bangun dikit jatuhnya banyak, bangun dikit jatuhnya banyak, jatuh terus. Kenapa? Anda salah dalam program di kepalanya. Saya banyak ketemu orang di kelas AMC gitu ya, yang 1 hari maupun 3 hari. Ketika berdiskusi, ketika saya ngobrol, menyampaikan materi, muncullah di situ banyak hal yang membuat bisnisnya jelek. Dan si orang-orang ini pun sadar, oh ternyata salah ya berpikir seperti itu. Selama ini anggapnya benar, ternyata salah. Nah, itu memang butuh diskusi, butuh ngobrol supaya apa? Tahu kepala saya ini isinya yang salah yang mana. Kepala saya yang harus diubah yang mana supaya tidak berulang. Makanya ilmu itu penting. Jangan takut untuk berinvestasi di kepala ke atas, alias mengisi kepala Anda dengan ilmu yang benar. Mengatakan ilmunya mahal, ilmu itu mahal. Ya, kenapa? Karena memang penting. Bahkan kayak tadi ya contohnya, dia investasi 50 juta, belajar AMC hanya 4,5 juta. Mahal? Enggak. Anda punya pemahaman yang salah tentang belajar, tentang pentingnya sebuah ilmu. Knowledge is power. Ilmu adalah sebuah kekuatan. Ketika Anda ada uang, warisan, tanpa ilmu, uang Anda cepat habisnya.
Saya punya pengalaman seorang teman, dia punya warisan 1,5 miliar. Bayangkan 1,5 miliar dia warisan, dibagi 5 bersaudara, berarti dia dapat 300 jutaan ya. Dalam 6 bulan habis, dan dia tidak punya sesuatu yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kenapa? Kurangnya ilmu dan pikiran yang salah. Ketika mindsetnya mindset yang miskin, dapat warisan, dapat uang, nggak lama habis. Sebaliknya, ketika punya mindset yang kaya, nggak ada modal uang, bisa dapat uangnya. Ini sebuah fenomena yang memang sudah hukum alam. Mindsetnya kaya, tidak ada modal uang, dia bisa dapat uangnya. Sebaliknya, mindsetnya miskin, ada warisan, tidak lama habis. Kenapa? Karena dia punya mindset yang salah tentang kekayaan, punya ilmu yang salah tentang keuangan, sehingga menarik penipu masuk, menarik bisnis yang salah masuk, menarik kejadian yang membuat uangnya amblas. Bukan Tuhan yang membuat uang Anda habis. Bukan Tuhan yang membuat Anda kemudian tertipu. Jangan buru-buru berprasangka jelek kepada Tuhannya. Jangan buru-buru mengatakan ini sudah takdir Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan, saya tertipu. No. Akui kalau itu kesalahan Anda. Akui kalau itu akibat tanda kutip kebodohan Anda sendiri. Jangan mangkel ketika dikatakan bodoh. Jangan marah ketika disebut orang kamu tuh bodoh. Kalau memang salah, ya akui salah. Kalau hidup Anda salah, hidup Anda tidak nyaman, berarti ada yang salah di kepala Anda. So, terimalah kesalahan itu. Ini penting untuk berubah. Saya pernah buat video yang bisa cari gitu ya. Kunci perubahan hidup adalah berani mengakui kesalahan. Berani disebut bodoh. Berani mengakui kebodohannya. Oh, saya salah di sini. Saya bodoh di sini. Saya harus berubah. Tapi kalau Anda ngotot dengan pemahaman Anda yang terbukti hidup Anda tidak nyaman, selamanya itu terus-menerus dan menjadi rutin program yang membuat kejadiannya berulang sama saja. Ada ini pepatah ya atau apa? Ada ungkapan bahwa hanya keledai yang dungu yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tentu Anda manusia, bukan keledai yang harusnya tidak jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang. Manusia diberi akal, diberi pikiran untuk berpikir, untuk digunakan dengan penuh kecerdasan supaya tidak mengalami kejadian yang sama di kemudian harinya. Tadi 2 hal, pikiran Anda dan kurang ilmu. Kesalahan program di pikiran dan kurangnya ilmu membuat seseorang mudah tertipu dalam bisnisnya. Atasi ini dan hindari. Belajar bagaimana menggunakan pikiran dan upgrade ilmu Anda tentang mekanisme sebuah bisnis. Sadari ya, dan renungkan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.